Pada pukul 6.07 pada tanggal 8 Oktober 2022, beberapa mobil dan truk sedang melintasi jembatan Crimea ketika salah satu truk meledak di jalan, merobohkan dek jembatan, dan membakar 7 gerbong bahan bakar termasuk kereta api melewati jalur kereta api pada saat yang bersamaan. Salah satu bentang jembatan jalan itu ambruk ke laut, membawa serta sebuah truk bunuh diri dan sebuah mobil sedan. Korban tewas saat ini 3 orang. Kebakaran gerbong bahan bakar tidak menimbulkan korban jiwa dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 10 kemarin pagi. Di sisi lain, lengkungan jembatan yang dapat dinavigasi tidak rusak dan lalu lintas laut dapat terus bekerja melalui Selat Kerch. Saat ini, lalu lintas kereta api telah berfungsi di jembatan Crimea, serta lalu lintas kendaraan di jalan yang masih utuh. Kendaraan sekarang diperiksa secara menyeluruh sebelum diizinkan melintasi jembatan. Anehnya, biasanya kendaraan yang memasuki jembatan Crimea harus melewati pemindai raksasa yang mampu mendeteksi bahan peledak. Jadi pertanyaannya adalah apakah truk melewati pemindai, dan apakah pemindai berfungsi dengan baik? Selain itu, melihat video yang diterbitkan oleh MASH yang menunjukkan pemeriksaan manual truk yang sangat cepat oleh polisi Rusia. Kemudian muncul pertanyaan tentang kompetensi dan keterlibatan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan jembatan Crimea. Jika orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa kendaraan gagal dalam tugasnya, mereka tidak hanya harus dipecat, tetapi juga dituntut. Karena ketidakmampuan, kelambanan mereka berakibat tragis dan serius. Dan karena pihak berwenang mencari orang yang bertanggung jawab, maka dia juga harus mengidentifikasi pelaku dan sponsor dari serangan sabotase terhadap jembatan Crimea. Dari sudut pandang ini tampak jelas bahwa serangan ini menurut media adalah pekerjaan Ukraina. Memang, Mikhail Podolyak, salah satu penasihat Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dengan cepat memposting foto jembatan Crimea yang rusak di Twitter dengan teks yang meninggalkan sedikit keraguan tentang asal-usul serangan ini. Mengingat berkali-kali pihak berwenang Ukraina mengancam akan menyerang jembatan Crimea, tidak sulit untuk memahami siapa setidaknya salah satu sponsor serangan ini. Jadi, pada Juli 2022, Alexei Arestovich, penasihat Volodymyr Zelensky, dengan jelas mengatakan bahwa tentara Ukraina akan menyerang jembatan Crimea segera setelah ada kesempatan. Angkatan bersenjata Ukraina akan menyerang jembatan Crimea jika secara teknis memungkinkan. Kita harus memilih momen agar kehancurannya menyebabkan kerusakan maksimum ke Rusia, katanya dalam wawancara dengan Politeka Online. Petunjuk lain, Menteri Luar Negeri Estonia, Urmas Reinsalu, secara terbuka mengucapkan selamat kepada Ukraina, yang dianggap berada di balik serangan dahsyat yang menghantam jembatan Crimea. Estonia tentu menyambut baik ini dan mengucapkan selamat kepada unit operasi khusus Ukraina, yang tentunya berada di balik operasi ini, kata menteri tersebut. Pukulan mematikan itu disampaikan oleh Washington Post, yang menulis bahwa seorang pejabat di Kiev telah mengkonfirmasi bahwa dinas rahasia Ukraina berada di balik serangan yang menghantam jembatan Crimea. Seorang pejabat pemerintah Ukraina mengatakan kepada The Washington Post pada hari Sabtu bahwa intelijen Ukraina berada di balik serangan di jembatan itu. Situs berita Ukrainska Pravda adalah yang pertama melaporkan peran pemerintah yang seharusnya. Mengutip seorang pejabat penegak hukum yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan Dinas Keamanan Ukraina, SBU, terlibat, tulis koran itu. Meski demikian, pemerintah Rusia masih berkepala dingin. Belum merilis pernyataan resmi siapa pelaku serangan bom truk itu. Tetapi, di dalam negeri suara-suara keras sudah bermunculan. Oleg Morozov, wakil ketua Duma Rusia, menyatakan serangan bom truk itu adalah deklarasi perang. Kanal informasi Rusia Today mengutip kemarahan Morozov itu sebagai pernyataan perang tanpa aturan. Semua cara dibebaskan. Yang menarik justru opini publik menginginkan Razman Kadyrov dan pasukannya ditugasi untuk menghadapi pelaku-pelaku sabotase itu. Karena Kadyrov dan pasukan Chechnya dipandang berpengalaman menghadapi pelaku-pelaku teror di semua medan di Rusia. Pernyataan publik seperti itu bisa jadi lantaran mereka sudah lelah berdiplomasi dan memandang kesabaran tidak ada gunanya melawan Ukraina dan NATO. Yang hanya bekerja sesuai dengan keseimbangan kekuatan, dan karena itu hanya memahami tujuan terakhir. Tidak peduli cara yang dipakai.
В любом случае, там Menurut laporan media, truk yang meledak di jembatan Crimea, menurut data awal, berasal dari arah Krasnodar. Truk merah yang diduga berisi bahan peledak itu berhasil melewati pos polisi lalu lintas dan meledak di jembatan. Juga ditunjukkan bahwa jarak tempuh mobil adalah 870.000 km. Pakar mengkonfirmasi versi bahwa truk semacam itu dapat membawa hingga 20 ton bahan peledak. Dalam bom udara terkoreksi 1.500 kg, KB1500, ada 1 ton bahan peledak, yaitu 20 KB1500 meledak di jembatan sekaligus. Ya, sepertinya begitu. Ini kira-kira setara 40 rudal Iskander di satu tempat, kata pakar militer Alexander Hramchihin. Karenanya, ledakan yang begitu kuat, seperti yang kita lihat di video. Jika jembatan itu terkena roket, maka solusinya akan jauh lebih mudah, yakni menambah lubangnya. Alexander Hramchihin percaya bahwa kerusakan jembatan Crimea mungkin lebih serius daripada yang terlihat, dan tidak mungkin untuk memulihkannya dengan cepat. Dengan merusak struktur tiang pancang, semuanya tidak jelas. Pilar jembatan jalan, seperti yang saya pahami, runtuh. Adapun rel, meskipun masih berdiri, bahan bakar yang terbakar telah bocor ke rel, jadi itu bukan fakta bahwa rel akan tetap dalam bentuk yang sama. Pemulihannya akan memakan waktu lama, mungkin beberapa bulan, pungkas ahli tersebut.